Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film inspiratif, yang bertemakan balap mobil. Sebuah balapan berjenis GT, yang dilakukan di sirkuit, menggunakan mobil-mobil ternama. Terdapat satu pembalap wanita di ajang balapan tersebut, bernama Giulia. Di setiap balapannya, dia terlalu berhati-hati, dan kurang agresif. Dengan mudah dia disalip pembalap lain. Akibatnya, dia selalu berada di papan bawah, dan belum pernah mendapatkan poin. Ayahnya adalah pemilik dari klub balap, tempat Giulia berada. Tentu melihat performa balapan anaknya selama ini, dia merasa cemas. Kekhawatirannya tersebut, mengakibatkannya mengalami serangan jantung, ketika balapan masih berlangsung. Semua orang bergegas, untuk menyelamatkannya. Termasuk juga Giulia, yang langsung menghentikan mobilnya. Namun semua itu sudah terlambat. Ayahnya tidak tertolong, dan dinyatakan meninggal. Ketika hari pemakaman, semua klub balap datang. Tentunya mereka bersimpati, atas kejadian yang menimpa Giulia. Dia sendiri memiliki seorang adik, yang bernama Nico. Dan kakak yang lama menghilang, bernama Loris. Saat ini dia hanyalah seorang pecandu, bersama pacarnya yang bernama Annarella. Mendengar kabar ayahnya meninggal, Loris tentu datang ke pemakaman. Terlihat dari wajahnya, bahwa Giulia tidak begitu menyukainya. Apalagi melihat kelakuan Loris, yang selalu mencari keributan di mana-mana, dia langsung pergi meninggalkannya. Karena pemilik klub sudah tidak ada, seluruh mekaniknya ingin pergi, termasuk Tonino. Mi stai dicendo che te ne vuoi andare pure tu? Tentu Giulia tidak ingin hal ini terjadi. Selama ini, dana yang digunakan untuk membeli mobil dan suku cadang, adalah pinjaman dari orang yang bernama Minotti. Dan sebagai jaminannya, adalah rumah ini. Dia harus memenangkan kejuaraan, untuk bisa melunasi hutangnya. Namun apabila klubnya tidak memiliki mekanik, semua harapan itu akan hilang. Mendengar itu, Tonino akan memikirkan kembali keputusannya. Tiba-tiba masalah baru muncul. Setelah ayahnya meninggal, Loris dan pacarnya ingin tinggal di rumah ini. Non potete stare qua. Tentu Giulia tidak mengizinkannya, karena dua orang itu adalah pecandu. Dia tidak ingin, hal negatif itu mempengaruhi Nico. Dengan nekat, Giulia memecah kaca mobil milik Loris, dan mengusirnya. Tindakan itu membuat Loris takut, kemudian pergi. Kali ini Giulia bisa melindungi Nico dan rumah ini. Namun tidak ada yang tahu, bagaimana ke depannya. Tidak mau mengalah, Loris membawa petugas dinas sosial. Sesuai ketentuan yang berlaku, harus ada pendamping baru bagi Nico, karena dia masih di bawah umur. Mengingat Giulia masih 17 tahun, maka hanya Loris yang memungkinkan. Apabila tidak setuju, Nico harus dibawa ke dinas sosial, untuk mencarikannya orang tua asuh. Walaupun berat, akhirnya Giulia mengizinkan Loris, untuk tinggal di rumah ini. Langkah pertama yang dilakukan Loris, adalah mengambil kamarnya dahulu, yang kali ini ditempati Nico. Quanto restano? Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya pasrah dengan keadaan ini. Setiap hari, Giulia selalu berada di bengkel. Untuk memperbaiki hubungan, Loris mencoba bersikap baik padanya. Namun Giulia malah terganggu, dan akhirnya bersikap dingin padanya. Tanpa sengaja Loris melihat barang, yang disimpan ayahnya. Ternyata itu adalah sebuah mobil balap, yang dahulu dipakai Loris. Perché sei tenuto sto pazzo maniaco? Seketika dia teringat kembali, akan kenangan masa lalunya. Dahulu, Loris adalah seorang pembalap rally. Dengan bakat yang dia miliki, serta kemampuan hebatnya dalam tikungan, dia memenangkan banyak kejuaraan. Namun karena cedera yang dialaminya, dia pensiun, dan terjerumus menjadi seorang pecandu. Kenangan itu membuatnya tidak nyaman, karena dia malu dengan dirinya sendiri. Esok harinya, Tonino akhirnya datang.
dia memutuskan untuk kembali menjadi mekaniknya. Melihat Loris yang hanya bersantai, Tonino memintanya untuk membantu mendorongkan mobil. Tim ini kekurangan orang, terutama untuk melakukan pekerjaan fisik. Giulia berniat membayar orang yang mau bekerja untuknya. Mendengar itu, tanpa malu-malu Loris menawarkan diri. Tentu dia juga butuh uang, terutama untuk bersenang-senang. Kali ini, merupakan seri kedua di kejuaraan GT Italia. Semua mobil yang ada, tentunya merupakan mobil terbaik di kelasnya. Yang menarik pada race kali ini, adalah kemunculan dari Loris. Loris De Martino. Tentu semua orang mengetahui, siapa dia sebenarnya. Setelah sekian lama, akhirnya Loris kembali menginjakkan kakinya di sirkuit. Tanpa sadar dia menikmatinya, dan mulai memperhatikan sekelilingnya. Semua pembalap sudah bersiap. Dan akhirnya, race pun dimulai. Mereka semua melaju dengan cepat. Semua kru juga saling mendukung timnya masing-masing. Seperti biasa, Giulia berada di posisi belakang. Jalurnya sangat mudah ditebak oleh pembalap lain. Oleh karena itu, ketika ada mobil di belakangnya, dengan mudah dia berhasil disalip. Loris hanya diam saja, melihat adiknya tersebut mengalami kesulitan. Namun karena penampilannya terlihat sangat buruk, dia tidak tahan untuk mengkritiknya. Di sana, Tonino menceritakan beban berat yang ditanggung adiknya, yaitu masalah hutang, sampai dengan rumah sebagai jaminannya. Come perdiamo la casa? Loris pun kaget, dan lemas seketika. Sampai sekarang, Giulia belum pernah mendapatkan poin. Ditambah penampilannya yang buruk, kali ini membuat Loris kesal. Makin lama, dia tidak tahan melihat keadaan ini. Tiba-tiba dia mengambil alat komunikasi yang ada, dan mulai berbicara pada Giulia. Tentu Loris masih mengingat semua pengalamannya. Dengan itu, dia mampu memberikan instruksi kepada Giulia, agar lebih cepat. Dan benar saja, kecepatan Giulia makin bertambah. Instruksi dari Loris makin banyak, dan Giulia kesulitan untuk memahaminya. Sehingga pada akhirnya, dia berhasil disalip. Walaupun balapan kali ini tergolong buruk, setidaknya Giulia mendapatkan poin. Namun dengan poin itu, tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Setidaknya, dia harus menjuarai kejuaraan GT musim ini, agar bisa melunasinya. Malamnya, Giulia meminta tolong pada Loris, agar mau melatihnya. Ini merupakan satu-satunya jalan, agar kemampuannya bisa meningkat. Dengan begitu, masih ada harapan agar rumah ini tidak disita. Paginya, Loris langsung memberikan pengarahan. Facciamo una prova. Dia menyuruhnya memakai sepeda, untuk melatih staminanya. Ketika sampai di pertengahan jalan, dia menemui teman lamanya. Orang itu sedang berkabung, karena anaknya baru saja meninggal. Anaknya mengikuti balapan liar paling berbahaya, yang bernama Italian Race. Disebut berbahaya, karena dalam balapan itu banyak yang kehilangan nyawanya. Tidak mau memikirkan masalah itu, Loris terus melatih Giulia. Tentu selain stamina, Giulia juga harus meningkatkan massa ototnya. Destra, sinistra, destra. Sinistra. Dan untuk melatih teknik mengemudinya, Loris menyogok satpam kenalannya, agar diperbolehkan memakai lintasan. Berhari-hari Giulia harus menjalankan latihan tersebut. Berkat kedisiplinannya, dia mengalami banyak perkembangan. Kali ini dia siap menunjukkan hasil latihannya, di balapan sesungguhnya. Grande Giulia! Bella così! Balapan akhirnya dimulai. Terlihat Giulia kesulitan untuk menyalip pembalap di depannya. Namun berkat latihannya, dia mampu mengecoh pembalap itu, dan menyalip dari sisi lainnya. Saat ini dia berada di posisi kedua. Dan tentu saja, dia berniat untuk menjadi yang terdepan. Dari belakang, Giulia mampu mengikutinya. Agar bisa menyalipnya, Loris menyuruh Giulia memakai sisi luar lintasan.
Padahal sebelumnya diberitahukan bahwa bagian tersebut sudah mengalami perubahan. Apabila ada pembalap yang menggunakannya, kemungkinan besar dia akan tergelincir. Dan benar saja, Giulia keluar lintasan. Akibat kesalahan itu, Giulia turun ke posisi 3. Walaupun belum menjadi juara, Giulia patut berbangga diri karena ikut berada di atas podium. Namun tidak dengan Loris. Dari bawah dia terus memarahi Giulia karena kesalahan terakhirnya. Dan akhirnya, Giulia sudah tidak tahan mendengar itu, kemudian langsung pergi. Ketika sedang sendiri, dia didatangi Minotti, orang yang meminjamkan uang pada ayahnya. Melihat performanya semakin bagus, dia ingin memberikan penawaran baru. Tu lo sai che cos'è l'Italian Race? Apabila Giulia mau mengikuti balap liar tersebut dan menang, semua hutang ayahnya akan dianggap lunas. Giulia tidak bisa menjawabnya sekarang, dan akan memikirkannya. Di rumah, selama ini Annarella ternyata tidak betah. Kebiasaannya sebagai seorang pecandu, tidak cocok untuk berada di sini. Oleh karena itu dia ingin pergi ke tempat orang-orang seperti dirinya. Pagi harinya, tanpa sengaja Loris melihat Giulia berbicara dengan Minotti. Dan akhirnya, Giulia menceritakan tentang ajakan balap liar tersebut. Namun setelah memikirkannya, dia menolaknya, karena hanya ingin fokus dalam kejuaraan GT. Gli ho detto di no. Mendengar itu Loris lega, adiknya tidak mengikuti balapan berbahaya itu. Ketika menjemput Nico di sekolah, Loris melihat adiknya itu tidak memiliki teman. Dia memiliki ide untuk membantunya, sekaligus bersenang-senang. Dengan pemotong besi, Loris membobol pintu menuju kolam renang. Setelah sampai di dalam, mereka semua bebas melakukan apa saja. Tampak sekali bahwa anak-anak tersebut bahagia. Dan tentu saja dengan Nico, yang juga menikmatinya. Walaupun Loris adalah orang yang bermasalah, dia juga ingin bisa menyenangkan orang lain. Sesampainya di rumah, Loris membawa Giulia untuk melakukan latihan terakhir. Yaitu sebuah latihan, mengasah naluri untuk berimprovisasi dalam balapan. Sopai! Tanpa memberitahu cara latihannya, tiba-tiba Loris keluar, dan menghantamkan kepalanya pada seorang anak motor. Dengan cepat dia masuk ke dalam mobil, dan menyuruh Giulia untuk segera menyetirnya. Tentunya klub motor itu marah, dan akhirnya mengejarnya. Ternyata inilah latihan yang ingin diberikan Loris, sekaligus untuk melatih mentalnya. Tentu saja Giulia panik. Dia harus bisa melarikan diri dari mereka, bagaimanapun caranya. Di antara pilihan hidup dan mati itu, akhirnya Giulia memantapkan hatinya. Dia mulai berimprovisasi, dan menyetir dengan agresif. Dengan cepat, dia mampu meninggalkan orang yang mengejarnya. Melihat itu, Loris sangat senang. Akhirnya Giulia sudah menemukan kepingan terakhir, untuk menjadi seorang pembalap. Giulia De Martino! Dan kali ini, dia sudah menjadi pembalap sejati, yang siap bersaing dengan lawan-lawannya. Menjadi dirinya yang baru, pada balapan selanjutnya Giulia tampil agresif. Semua instruksi dari Loris, mampu dia pahami. Tanpa membuat kesalahan sedikit pun, akhirnya Giulia berhasil meraih podium 1, untuk pertama kalinya. Tentu ini hanyalah permulaan, dari hasil latihannya selama ini. Pada race selanjutnya, Giulia tetap tampil maksimal. Satu persatu pembalap, berhasil dia lewati. Dia terus menempel pada pembalap paling depan, dan tidak melepaskannya. Dengan kecepatan ini, Loris memprediksi bahwa lawannya tersebut akan kehabisan oli, sebelum garis finish. Dan benar saja, mobil itu sudah tidak kuat, dan tergelincir. Kesabarannya itu berbuah manis, dan Giulia berhasil menjadi juara untuk kedua kalinya. Setiap malam sebelum balapan, Loris selalu mengajarkan cara mengatur kecepatan di setiap tikungan. Dengan membayangkannya berada di lintasan, mereka bisa lebih mudah memahaminya. Loris ingin adiknya menang, apapun yang terjadi. Bahkan dia sampai menipu tim lain, agar menggunakan ban yang salah.
Non si capisce quando scherza. Kerjasama tim yang bagus itu membuat Giulia dengan mudah melewati pembalap di depannya. Tidak hanya agresif, namun mentalnya sudah terbentuk. Oleh karena itu, Giulia memang layak memenangkan balapan. Dengan begitu, saat ini dia berada di posisi 2 dalam klasemen perebutan juara musim ini. Kali ini Loris merasa bangga padanya. Tentu saja Giulia juga sangat senang, sampai-sampai dia pergi ke pesta yang jarang dia datangi. Peluang untuk menjadi juara musim sudah terbuka lebar. Apabila pada race berikutnya dia menang, dapat dipastikan bahwa Giulia lah yang menjadi juara musim ini. Namun, masalah akhirnya datang. Anak kecil yang dahulu Loris ajak berenang, ketahuan oleh orang tuanya. Dia pun sampai dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Selain masuk secara paksa, kesalahan lainnya adalah membawa anak-anak tersebut tanpa izin. Giulia yang datang pun tidak bisa membelanya dan ikut meminta maaf. Kebahagiaan yang mereka rasakan sebelumnya langsung hilang akibat satu kesalahan ini. Berapa kali pun Loris menjelaskan, dia sudah dicap buruk oleh banyak orang. Dan kali ini, Giulia juga ikut menghakiminya. Ma tu ti rendi conto sì o no di quello che hai fatto? Loris pun merasa hancur. Semua yang dilakukannya terlihat salah di mata orang lain. Dia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi dan hanya menjadi pengganggu. Kemudian dia pergi menuju ke tempat pacarnya, tempat di mana orang gagal sepertinya seharusnya berada. Namun ketika sampai, dia melihat pacarnya tersebut sudah bersama pria lain. Oh, ma che cazzo fai? Seketika emosinya memuncak, dan dia menghajarnya. Di tempat lain, Giulia sadar yang dia katakan pada Loris sudah keterlaluan. Tiba-tiba Annarella menelpon, dan menyuruhnya datang ke sana. Orang yang baru saja dihajar Loris, adalah seorang mafia. Tidak ingin masalah menjadi besar, Annarella menyuruh Giulia untuk membawa Loris pergi dari sini. Dan benar saja, sebuah mobil hitam mengikuti mereka. Sadar akan hal itu, dengan cepat Giulia berusaha untuk menjauh. Sampai-sampai dia harus melawan arah, agar tidak tertangkap. Karena menggunakan motor, dia lebih gesit, dan berhasil meninggalkannya. Mengira sudah aman, dari belakang mobil itu muncul, dan menabraknya. Mereka berdua terjatuh, dan tidak sadarkan diri. Setelah bangun, kondisi Giulia penuh luka. Dan akibat kecelakaan ini, dia melewatkan sesi balapan terakhirnya. Keinginannya untuk menjadi juara, sudah kandas. Loris sadar, kejadian ini akibat ulahnya. Dia merasa bersalah, dan takut menemui Giulia. Akhirnya dia putus asa, kemudian lari dari masalah ini. Karena rumahnya disita dan tidak ada pendamping, Nico dicarikan orang tua asuh oleh pihak dinas sosial. Ciao Nico. Tentu Giulia tidak ingin hal ini terjadi. Namun sudah tidak ada jalan lain, dan mereka harus menerimanya. Saat ini Loris tinggal di rumah kabin lamanya. Tiba-tiba Tonino datang. Dia tidak rela mobil ini ikut disita, sehingga membawa untuk diberikan kepada pemilik aslinya, yaitu Loris. Melihat mobil tua itu, akhirnya dia memiliki sebuah ide. Dengan cepat dia menuju ke rumah Minotti. Dia ingin mengikuti Italian Race. Serve ancora quel pilota per l'Italia. Apabila menang, dia ingin agar rumah itu dikembalikan pada Giulia. Awalnya Minotti menolak, karena sudah tidak ada mobil untuknya. Namun mengetahui Loris membawa mobilnya sendiri, akhirnya dia setuju. Dengan dibantu Tonino dan kru dari Minotti, Loris mulai menyiapkan mobilnya. Selain itu, dia juga mempelajari jalur lintasan yang ada, beserta kesulitannya. Dan pagi harinya, semua sudah mempersiapkan diri. Sudah tidak ada alasan cedera atau apapun, kali ini Loris harus menunjukkan kemampuannya. Dengan mobil tua ini, dia harus bersaing dengan mobil yang lebih muda dan kuat. Ketika dimulai, start dari Loris sangat buruk.
Oleh karena itu, dia berada di posisi terakhir. Dari belakang, dia bisa melihat semua pembalap tampak beringas. Sampai-sampai salah satu mobil bersenggolan, dan terguling. Jalur berikutnya, lintasan menjadi sempit. Semua mobil mengalami kesulitan untuk berbelok, apalagi untuk menyalip. Namun disinilah keuntungan bagi Loris. Dengan kemampuannya, dia mulai menyalip satu pembalap. Ketika semua tidak bisa memaksimalkan kecepatan, dengan mudah Loris meliuk-liuk di lintasan. Mantan juara balap yang hebat di tikungan, kini sudah kembali. Dengan mudah dia menyusul, dan melewati pembalap di depannya. Jurang yang terjal dan jalan yang rusak, tidak menurunkan keberaniannya. Di setiap tikungan, terlihat sekali perbedaan skill antar pembalapnya. Minotti pun sampai terkagum, dengan kemampuan dari Loris. Balapan ini berlangsung berjam-jam. Dari lintasan normal, lintasan bukit, dan kali ini lintasan kota. Masih ada beberapa pembalap di depan, dan Loris harus lebih cepat. Satu kesalahan yang ada, akan dia manfaatkan untuk menyalip. Karena balapan sudah cukup lama, terdapat mobil yang tidak kuat, kemudian terbakar. Dan kali ini, Loris tinggal menyalip satu pembalap, untuk menjadi juara. Trek terakhir adalah lintasan lurus, sampai dengan garis finish. Di sini, Loris harus memaksimalkan kemampuannya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, asalkan bisa menang. Dan benar saja, Loris berhasil menjadi juara. Sialnya dia tidak bisa memperlambat mobilnya, kemudian jatuh ke jurang. Beberapa hari kemudian, sesuai janji, Minotti mengembalikan rumah milik Giulia. Tonino datang ke sana, untuk membawa Nico dan Giulia. Oke, andiamo. Mereka ingin pergi ke tempat makam, untuk mengunjungi Loris. Tidak ada yang mengira, setelah kejadian itu Loris masih hidup. Dan kali ini, dia membawa mobil kabinnya ke area makam, karena lebih tenang. Di sana Giulia ingin berterima kasih, atas segala pengorbanan yang dilakukan Loris. Bahkan Nico yang dahulu selalu diam, langsung berlari dan memeluknya. Dengan ini, ikatan saudara yang sudah lama hilang, akhirnya terhubung kembali. Film ini mengajarkan pada kita, bahwa jangan pernah menganggap setiap tikungan, seolah-olah itu adalah yang terakhir. Karena, akan selalu ada tikungan yang lain setelahnya. Oleh karena itu, penting sekali untuk membuat perencanaan dalam hidup, agar tidak terjerumus pada kesalahan yang semakin dalam. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.